I studied Islam. Islam's false. I study Christianity and it is false. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Video kali ini tentang kejadian seorang pendeta yang mengunjungi toko Islami dan membeli pakaian Islami. Dalam video ini, pendeta Richard Lorenzo Jr. yang merupakan pendiri dan pendeta senior dari Riemann Revival Outreach Center pergi ke toko Islam untuk membeli pakaian Islami untuk dirinya sendiri. Karena dia berencana pergi ke masjid pada hari Jumat. Mengenakan pakaian muslim lengkap agar bisa berbaur dengan umat Islam, dengan maksud untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka dan keyakinan mereka. So we're officially in front of Saeed Scarf Islamic Clothing. We're about to go in. I'm going to get me a Islamic outfit to be able to fit in. I believe there's going to be an encounter even in this Islamic store. I'm excited. I love this, man. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name. Pendeta kemudian datang ke toko pakaian Islam Saeed Scarf dan masuk ke dalam. Dia bersemangat dan sangat siap dengan pengalaman yang mungkin dia dapatkan di toko ini. Dia bertemu dengan seorang wanita muslim yang sangat ramah dan membantu, Nyonya Samar. Nyonya Samar mengajaknya berkeliling. Dia menunjukkan kepadanya pakaian yang dikenakan pria muslim. Dia bertanya padanya tentang alasan memakai gaun seperti itu. Yang dia jawab, dalam Islam, umat Islam seharusnya sopan dalam berpakaian, dan pakaian ini dibuat dengan sempurna untuk memenuhi tujuan itu. Just to have like a modest clothes, cover your body. Modest clothes. Modest clothes, cover your body. Dia menanyainya dan bertanya, apakah itu semua ada dalam Al-Quran? Yang dia jawab bahwa ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. It's in Sunnah, which is what Prophet Muhammad peace be upon him teach us. Dia menjelaskan arti kata sunnah dan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, cara hidupnya dan persediaan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Sunnah, which is the teaching of Prophet Muhammad, how he teach the companion and the people how to practice Islam. Pendeta kemudian menanyainya, apakah Nabi Muhammad SAW masih hidup? Dia menjawab, tidak. Is he alive? No, he's not alive. He's dead? Yeah. Dia menjelaskan bahwa umat Islam percaya pada semua Nabi Allah dan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya digunakan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk semua utusan Allah. Akan tetapi nabi-nabi lain dengan gelar alaihi salam, yang berarti semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Pendeta terus menanyainya lebih lanjut tentang agama Islam dan keyakinan umat Islam. Dia menjelaskan bahwa umat Islam beriman kepada semua rasul yang telah diutus Allah dan juga di semua kitab suci yang diturunkan di dunia ini. We believe in all prophets. We are not a correct believers if we don't believe in messenger. I believe in all books. I believe in Bible. I believe in Torah. Okay, and I'm not accurate Muslim if I don't believe in these books. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pesan final dan lengkap yang diturunkan oleh Allah. Padahal Alkitab sudah diubah dan tidak lagi dalam bentuk aslinya. Al-Quran untuk segala zaman dan tetap dalam bentuk aslinya. Pendeta itu maju untuk berjabat tangan dengannya, tetapi wanita itu menolak dan mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam bagi seorang pria untuk menyentuh seorang wanita selain suaminya, ayah, saudara laki-laki atau anaknya. Yes, we don't shake hands. Oh, sorry. Woman, no. I'm married. I have two no kids. No problem. But in Islam, no woman touchless. Nobody touch woman at all. Only her husband, her dad, her brother, her son.
That's it. Akhirnya, pendeta memilih beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia punya rencana pergi ke masjid. Untuk itu, dia ingin mengenakan pakaian muslim lengkap untuk menunjukkan rasa hormat. Wanita itu menjelaskan bahwa tidak perlu berdandan seperti ini sepenuhnya untuk pergi ke masjid. Tapi, jika dia melakukannya karena rasa hormat, maka itu bagus. Dia menjelaskan bagaimana seharusnya pria dan wanita muslim untuk menutupi diri mereka sendiri ketika sholat dan bagaimana wanita muslim seharusnya berdandan ketika keluar dari rumah mereka. Tepat sebelum pendeta hendak pergi, dia memberitahu wanita itu bahwa dia ingin bertanya lebih banyak tentang agamanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mewawancarai orang-orang dari agama yang berbeda. I interview pastors, I interview Buddhists, I interview witches, Yes. warlocks. I go everywhere to interview. Dia memulai dengan menanyakan lebih banyak tentang keyakinan umat Islam, tentang Nabi Isa alaihi salam. So my question for that, do you believe that Jesus was born of a virgin? Of course. Like he was born of a virgin? Of course, yeah. And this is the miracle for Isa alayhi salam. Wanita itu sangat tegas dan teguh pada ajaran dan keyakinan Islam. Pendeta terus menanyainya tentang keyakinannya. Lanjutnya dan berkata bahwa Nabi Isa mampu menciptakan seekor burung dari lumpur dan memberinya kehidupan. Bagaimana dia membenarkan hal itu sesuai dengan ajaran Islam? He does not do it by himself. By his father? No, he does not have father. By God. By God? And by By God Allah. power. Allah make this miracle. Allah gave him power. Allah gave him this power to do it at that time. But he does not create people. He created a He bird. create, Did- just to give a miracle for people. Dia menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak mati. Sebaliknya, dia diselamatkan oleh Allah dengan diangkat hidup-hidup ke surga. Nabi Isa akan kembali ke dunia ini untuk melawan Dajjal. Kemudian pendeta memberitahu wanita itu bahwa dia melakukan banyak latihan spiritual. Dia pernah sangat terlibat dalam voodoo dan ilmu hitam. So I'm Puerto Rican, right? Right. I come from a lot of spiritual practices. So I was deep into a lot of voodoo, santeria, and a lot of Although it's kind of sihr, you Yeah. know, like like demons, jinns. Yes. So I was practicing a lot. I didn't know. I Scary. was deceived, Yes. right? Pendeta itu mengatakan bahwa inilah saatnya dia mengetahui siapa Tuhan itu. Dia memberitahu wanita itu bahwa itu adalah Yesus. Wanita itu sangat terkejut. And I got up and I just knew who God was, and God is Jesus. What? Jesus Christ is God. Katanya hanya karena Nabi Isa alaihissalam masih hidup tidak berarti bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengatakan bahwa alasan sebenarnya dia datang ke sana adalah untuk memberitahunya hal ini. Selama ini dia mencoba memanipulasinya dan baru saja menanyakan pertanyaannya tentang Nabi Isa, sehingga pada akhirnya dia bisa membuktikan maksudnya. Pada akhirnya pendeta mulai menanyai wanita tersebut tentang keberadaan Allah. Apakah dia roh atau manusia? Apakah dia bisa mendengar suaranya atau berbicara dengannya? Islam. Do you speak to Allah? Do you hear His Of voice? course, no. We are human. We are human. We are not more than human. We have, limited ability for everything because we are created from God. He loves you. Pendeta berkata bahwa dia telah mempelajari Islam dan itu adalah agama palsu. It's up to you. I studied Islam. Islam's false. I study Christianity and it is false. Nah, Islam is very false. No, no, They no. took from the Torah. They took from the Bible. No. It sucks. I feel bad for a lot of people because they're deceived. Okay. I want to preach the truth to people. I want people to know about the love of God. Terhadap hal ini, wanita tersebut menjawab bahwa agama Kristen itu salah. Padahal Islam 1.000.000% agama yang akurat dan benar. I know and I believe 100%, million% that Islam is the accurate You and the don't. correct. It's up to you. Kemudian pendeta itu mulai mengutuk Nabi Muhammad SAW dan mulai berbicara tentang dia dan mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi palsu.
I need to stop this conversation with you since you don't respect my religion or my I prophet. respect you, No, but you not the don't. religion. My religion, my prophet, much better and more important for me. When you curse my prophet, that means you cursing. Wanita itu berkata bahwa dia tidak perlu mendengar dari Allah atau melihat keajaiban karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari semuanya. I don't need to see miracles. I have Quran in my hand. This is my miracle now. Selama ini, Samar tetap teguh pada agamanya Islam dan dengan percaya diri memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pendeta. Tanggapannya menggambarkan bahwa dia sangat yakin dengan agamanya dan sangat teguh pada iman dan keyakinannya. Meskipun pendeta berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya dan memaksakan keyakinan agamanya pada wanita itu. Namun semua usahanya tidak berhasil dan dia tidak mampu membuat perbedaan sedikit pun dalam keyakinannya dan keyakinan agama. Pertemuan ini menimbulkan pertanyaan etika yang mendalam mengenai interaksi antar agama. Hal ini memaksa kita untuk memeriksa batas-batas kebebasan beragama. Rasa hormat dan tanggung jawab para pemimpin agama, manipulasi agama, mengikis fondasi kepercayaan, dan saling pengertian yang diperlukan untuk hidup berdampingan secara damai di antara kelompok agama yang berbeda. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.